وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مع مضايا واسع الكرم. رسولهم وفضائهم وذوي الحضور
أجمعين. إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد بجلالهم لله ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جاري بحر كل خير نافع لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sekarang bacaannya sampai surah An-Nahl ayat yang ke-41. Walladzina hajaru, halamannya 245. Halaman 245 surah An-Nahl ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربهم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. ولله
ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم سبحان Imran tafsirnya ayatnya ayat yang ke-113 laisu sawa'a Bismillahirrahmanirrahim laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al layli wa hum yasjudun. Ini ayat asbabun nuzul. Setiap kita punya kerjaan, perbuatan, ucapan, itu semua ada ulama-ulama yang berpendapat sebelum kita. Semua tidak keluar dari Al-Quran dan hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama yang nentuin. Jadi kalau seandainya ada orang yang punya madhabnya Bung Karno, udah ngaco deh. Madhab Bung Karno sampai dia percaya tuh Nabi Adam manusia pertama yang Allah ciptakan, dia percaya. Over kayak begitu, jelas-jelas. Dia dengerin setiap ajarannya. Ini udah menyimpang jauh, sudah menyimpang jauh. Karena ajaran agama Islam, syariatnya Rasulullah SAW bahwa semua ada dalilnya. Sembarangan. Yang lihat cara sampai dipakai udah beda. Azabnya udah apa? Azabnya udah beda. Azabnya udah beda dilihat. Oh masih pakai Islam. Ini bukan Islam. Kan al-Islam الدين الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسعادة البشر في معاشهم ومعادهم. Iya, ta'rifnya itu definisi agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan dibawa oleh Panji Gumilang, bukan. Bukan yang akal-akalan, itu akalan dia semua. Bukan Quran, bukan hadis. Masalahnya madhab Bung Karno, madhab cuma 4. Yang pertama madhab al-Imam Abu Hanifah, yang kedua madhab al-Imam Malik, yang ketiga madhab kita madhab al-Imam Asy-Syafi'i, yang keempat madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ajma'in. 4 madhab doang, nggak ada madhab siapa itu. Bung Karno nggak ada, emang otaknya kagak. Kalau Islam jelas, dalilnya mana? Dalilnya mana? Setiap ucapan Anda, perbuatan Anda, wahai Panji Gumilang, dalilnya mana? Ada nggak dalilnya? Dalilnya nggak ada. Berarti Islam. Ini bukan Islam. Islam semua adanya. Ada dalilnya semua jelas. Dalil Qurannya ada, hadisnya ada, jelas semuanya. Kalau dalilnya nggak ada, bukan Islam. Karena Islam semua ada dalilnya. Dari Quran ataupun dari hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pemerintah tutup, mudah-mudahan jelas sesat kayak begitu. Itu bukan agama Islam. Gelama. Sampai hari ini kalau terkeluar dia punya ajaran di media sosial sedikit mengacau semua. Nah, ini asbabun nuzulnya itu. Kita tahu ini ayat ada asbabun nuzulnya. Yang kasih tahu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama yang kasih tahu dari ulama sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Kan begitu ajaran kita. Ajaran Islam semua dari guru ke gurunya,
dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, terus bersambung mata rantai belajarnya sampai kepada sahabat dan Rasulullah SAW, sampai kepada Rasulullah SAW. Makanya semua sama, serempak. Seluruh umat Islam sedunia sama gak Qurannya? Sama hadisnya, sama. Semua ajarannya sama, ajarannya Rasulullah SAW. Jadi zaman sekarang kayak begitu dipelihara, mesti ditutup cepat-cepat. Nah ini asbab nuzulnya. Latar belakang ini ayat turun, laisu sawa'a. Ini ayat turun tatkala salah seorang pendeta Yahudi yang bernama Sayyidina Imam Abdullah bin Salam dengan sahabat-sahabat yang luar biasa itu. Pendeta Yahudi mengakui kebenaran ajaran Rasulullah SAW. Itu bisa bayangin, itu luar biasa. Pendeta Yahudi yang dia ahli kitab, menguasai kitab-kitab sebelum Al-Quran, dia tahu memang nanti akan datang seorang nabi, penutup sekalian nabi, yakni Nabi Muhammad SAW. Pas Nabi datang, Nabi menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada cirinya, ada tandanya, dilihat benar ini adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendeta beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi tatkala Sayyidina Imam Abdullah bin Salam dengan sahabat-sahabat yang masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rasulullah SAW, tokoh-tokoh Yahudi bilang kepada kepada Abdullah bin Salam. Apa yang mereka bilang kepada Sayyidina Abdullah bin Salam dengan sahabat-sahabatnya? Laqad kafartum wa khasirtum. Kalian sungguh telah kafir dan kalian telah rugi. Ini ucapan dari sebagian tokoh-tokoh besar daripada orang Yahudi. Pas mendengar langsung pendeta Yahudi dengan sahabat-sahabatnya, dengan murid-muridnya, semua beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rasulullah SAW. Dikata itu, laqad kafartum wa khasirtum. Kalian telah kufur dan kalian telah rugi. Allah turunkan ayat ini. Allah berfirman, laisu sawa'a. Kan sebelumnya Allah beritahu itu orang-orang Yahudi itu mereka adalah orang-orang yang punya sifat yang buruk-buruk. Allah beritain semua. Tapi pas nanti giliran ini juga orang Yahudi sebelumnya, tapi sudah masuk agama Islam. Seorang pendeta tulen yang bernama Sayyidina Imam Abdullah bin Salam dengan murid-muridnya, dengan sahabat-sahabatnya, Allah katakan laisu sawa'a. Nggak sama antara Yahudi yang kemarin Allah sebutkan dengan Yahudi yang sekarang akan Allah sebutkan. Beda antara Sayyidina Imam Abdullah bin Salam dengan sahabat-sahabatnya dengan Yahudi yang sebelumnya. Beda. Yahudi yang sebelumnya memerintahkan yang buruk, melarang yang hal-hal yang hak, yang benar. Kan begitu demikian kerjaannya tuh. Sementara yang sekarang beda. Antara Sayyidina Abdullah bin Salam dengan sahabat-sahabatnya yang telah meluk agama Islam itu berbeda dengan kerjaan Yahudi yang sebelum mereka semua. Kemudian min ahlil kitab, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara ahli kitab. Siapa ahli kitab ini? Ahli kitab itu yang bernama adalah jumhur mengatakan yang disebut dengan ahli kitab Al murad minhum alladziina aamanu bi Musa wa Isa alaihi wassalam. Yang disebut dengan ahli kitab adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Jadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa dari kalangan Yahudi. Yang kedua, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa dari kalangan siapa itu? Nasrani. Jadi syahadatnya sama dengan kita, cuma bedanya wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Kalau Yahudi, kalau Nasrani, kalau Yahudi wa anna Musa Rasulullah. Kalau kita kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau orang-orang Yahudi syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah. Orang Nasrani sama
Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Jadi yang disebut dengan ahli kitab tadi, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama beriman kepada Nabi Musa, mereka lah orang Yahudi yang mukmin atau mukminah. Atau yang kedua, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Inilah orang Nasrani yang mukmin dan mukminah, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Jadi tidak melupakan Nabi Isa. Keyakinan kita, ya, keyakinan kita selaku muslim dan muslimah, Nabi Isa bukan apa? Bukan Tuhan. Kita selaku muslim dan muslimah memuliakan, menghormati, memuliakan, mengakui Nabi Isa sebagai apa? Utusannya Allah Subhanahu wa taala, sebagai Rasulullah dan juga sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimuliakan dalam agama Islam. Nabi Isa dimuliakan oleh muslimin dan muslimat, ajarannya Rasulullah SAW demikian. Artinya apa? Nabi Isa adalah sebagai hamba Allah yang pertama, yang kedua sebagai utusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli kitab dua tadi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Inilah yang disebut dengan orang Yahudi. Yang kedua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Inilah mereka dari kalangan Nasrani. Allah katakan laisu sawa'a min ahli kitab, di antara ahli kitab ummatun qa'imatun, ada sekelompok umat manusia yang qa'imatun, tafsirnya qa'imatun ay mustaqimatun 'adilatun, orang-orang yang istiqamah dalam memegang ajaran syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Musa atau Nabi Isa alaihi wassalam. Itu orang Yahudi dan Nasrani ada yang masih berpegang teguh terhadap ajaran Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihissalam. Tidak minuman keras, tidak makan daging anjing, demikian, tidak makan daging babi, demikian. Mereka ada di antara mereka yang kerjaannya bagaimana? Ini umat muqaddimatun, satu umat, sekelompok umat yang mustaqimatun, istiqamah. Apa makna istiqamah? Luzumu ta'atillah, tetap dalam takwa kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah. Kita istiqamah nih, istiqamah kan mahal, capek. Memulai kebaikan lebih mudah ketimbang memelihara kebaikan. Kita istiqamah hadir dalam berboleh, tapi untuk menjaga terus sampai waktu wafat kita ini sangat sulit. Kita baca Quran, memulainya gampang nggak baca Quran? Gampang, tapi menjaga itu waktu tetap dalam istiqamah baca Quran sangat luar biasa sulitnya. Ente biasa sehari baca Quran 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, ada 1 juz. Kelewatan hari ini. Kalau ulama dahulu, mereka pokoknya nggak mau seharian itu ada kerjaan sekalipun sunnah sampai apa tuh? Sampai kelewatan, kan luar biasa itu. Jadi mustaqimatun demikian. Jadi di antara umat yang sebelum kita, yakni umat Yahudi dan Nasrani, ada umatun qa'imatun, yakni mustaqimatun, yaitu yang orang istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tanaman nih, tanaman baru ditanam, dicabut, kemudian ke tanah yang lain, baru ditanam lagi, dicabut ke tanah yang lain. Nunggu nggak tanamannya? Nunggu nggak? Nunggu. Ente punya pohon mangga, baru nunggu segini, taruh di tanah satu, kemudian ente pindahin ke pohon yang lain. Nunggu nggak di pohonnya? Nunggu nggak di pohonnya? Apakah nunggu? Bisa nggak lagi di pohon? Bisa mah. Mantabat, nabat, waman lam yathbut, lam yanbut. Orang kalau istiqamah, dia tetap dalam kebaikan itu, nggak berubah. Sampai kapan? Sampai datang kematian, nggak berubah. Tetap mau kaya, mau miskin, mau sakit, mau sehat, mau senang, mau susah, tetap dia boleh dikerjakan. Tetap Quran dibaca, tetap tauhid dia dikerjakan, nggak berubah. Lagi pandemi kemarin tuh, tetap kita berjamaah, tetap baca Quran, tetap berjalan di atas, nggak berubah. Itulah yang disebut dengan mustaqimah, orang-orang yang istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah katakan tadi, min ahlil kitabi ummatun qaimatun. Ada sekelompok umat dari ahli kitab yang qaimatun, yang mustaqimatun, yang istiqamah dalam mengikuti ajaran syariat Nabi Musa dan ajaran syariat Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Apa kerjaan mereka? Yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun. Kerjaan mereka membaca At-Taurat, membaca Al-Injil. Mereka sholat, juga mereka baca kitab Taurat, mereka baca kitab Injil. Sama dengan kita kan yakin dengan apa? Kitab Al-Quran. Muslimin dan muslimat yakin dengan apa? Kitab Al-Quran. Di antara ahli kitab juga ada yang demikian. Mereka ada yang istiqamah, tekun ibadah kepada Allah. Mereka sholat sama. Cuma bedanya kalau kita kan 5 waktu, kan? Kaifiatnya berbeda dengan kita semua. Muslimin dengan muslimat sholatnya berapa waktu? 5 waktu. Qurannya yang kita baca. Sementara juga ahli kitab ada mereka yang mengatakan demikian. Mereka sholat, mereka membaca kitab Taurat atau kitab Injil. Ana al-laili wa hum yahjudun, pertengahan malam. Jadi sama dengan kita suka baca doa itu. Baca doa kita setelah baca Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah apa? Membaca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, pertengahan malam dan juga pertengahan siang. Itu yang kita minta kepada Allah demikian. Kan orang sekarang depan baca apa? Baca WA, baca apa lagi? Baca FB segala macam. Kadang-kadang kan hal-hal yang enggak kurang baik dibaca juga, ditonton juga, dilihat juga. Padahal umatnya Rasulullah SAW habis itu sehari-hari dengan itu, habis sehari-hari dengan media sosial, dilihat IG, dilihat YouTube. Kalau manfaat dunia nggak masalah, ente usaha, ente dagang, laku, bagus, ada hasilnya buat dunia. Atau ente sedang ente lihat IG, lihat Facebook, lihat WA, tambah ibadah ente kepada Allah, bagus. Tapi malah makin lalai. Dilihat hal-hal yang tidak ada manfaat dunia, tidak ada manfaat akhirat. Padahal mudah habis di waktu di ML. Apa yang itu? Mobil Legend tuh. Ternyata ya Allah. Cok apaan sih cok? Cok kiri cok. Gitu. Ya Allah, kita lihat. Mudah kita udah keracunan sekarang. Kita lihat di Jakarta di Ganggang. Ya Allah, anak muda. Dulu ada punya orang tua pernah bilang, kalau ada anak muda sekarang santai, pada waktu hidup di mudanya santai. Kalau ente ngelihat ada anak muda santai sekarang di zaman mudanya, di masa mudanya, santai dengan berleha-leha, nggak mau kerja, nggak mau dagang, nggak mau usaha, nggak mau belajar, nanti masa depannya bakal santai. Nanti masa depannya akan apa? Akan santai. Apa artinya? Susah gelapsan masa depannya nanti. Makanya anak muda sekarang jangan santai. Mau belajar biar tekun. Mau kerja, usaha, biar tekun. Dagang, biar tekun. Dari muda. Kan orang kaya, orang senang pas udah apa? Udah tua. Karena masa mudanya dipergunakan untuk apa? Untuk kerja, untuk usaha, untuk belajar. Kalau kalian bilang begitu, lihat tuh anak tuh. Nanti, betul ke depan, ente gede, ente dewasa sama-sama, lihat nanti masa depannya gimana. Anda benar, santai sekarang, capek kerjanya, capek hidupnya, susah hidupnya. Kayak itu sekarang mudah-mudahan pengen usaha, sekarang usaha, pengen dagang, pengen kerja. Walaupun pengen belajar udah sungguh-sungguh. Kayak nanti ke depan jadi apa? Jadi orang-orang yang berguna, manfaat, santai, bukan santai apa? Bukan santai dari sekarang. Main ML dari pagi sampai pagi lagi. Ya Allah, kita lihat
Itunya apa? Wifi-nya nyolong tetangga. Maka udah di RW kan ada apa? Di wifi. Nih belumnya di RW kan ngumpul atau di RW kan ada tetangga dicolong wifi-nya. Lihatin ya Allah, kasihan tuh anak-anak sekarang tidak cerita gitu kan. Bukan pada belajar, umumnya pada nggak belajar, agamanya pada apa? Pada nggak belajar, lagi agama. Oh, kasihan. Jadi tadi ya minta kepada Allah warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Itu survei sekarang, survei perkampung yang baca Quran itu udah jarang sekarang. Yang bisa baca Quran udah susah ditemuin sekarang. Ya Allah, kita lihat ya Allah, muslimah, tapi nggak bisa baca apa? Baca Quran. Ya Allah, kasihan. Jadi demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara ahli kitab itu ada ummatun qa'imatun. Dan sekelompok orang yang istiqamah dalam ibadah kepada Allah. Mereka kerjanya apa? Yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka baca Al-Qur'an. Kalau sudah mukmin, atau mereka sebelumnya baca kitab Taurat, baca kitab Injil pertengahan malam. Subhanallah. Jadi mereka berbeda dengan umat-umat yang sebelumnya, yang tadi Allah sebutkan sebelumnya. Apa kerjaan mereka? Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, sama dengan kita. Jadi di antara ahli kitab, mereka ada yang qiyamul lail, baca kitab Taurat, baca kitab Injil, juga mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Ada orang yang bilang begini, nanti kalau ada mati sih mati aja, kubur habis, hancur, tulang di tanah, tidak ada apa, tidak ada siksaan. Allah mengerikan. Kata Rasulullah SAW dan doa beliau apa? Doa Nabi sebelum kita salam kan sunnah baca kalimat Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri. Jelas banget Nabi itu. Nabi berlindung kepada Allah dari siksa neraka jahanam dan siksa apa tadi? Siksa kubur. Berarti di kuburan ada nikmat kubur, juga ada apa? Siksa kubur. Nggak main-main. Jadi bukan mati di kubur selesai habis, tidak. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah di alam barzah terhadap semua amal yang pernah kita kerjakan di alam dunia. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat sama semua matinya baik. Dimandiin, kemudian dikahanin, kemudian sholatin, kemudian sama semua. Kali ada orang kaya gitu pakai air apa gitu, air yang mahal kan, air keran juga sama. Kali ada orang kaya yang matinya dipercepatin duitnya ada yang begitu sama semua kita. Mau kaya, mau miskin di hadapan Allah semua sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah amal ibadah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Guru agama sama, ustaz kiai sama, ustaz kiai sama, semua sama. Mau orang biasa, mau ustaz kiai sama. Yang membedakan di hadapan Allah bukan ustaznya, bukan kiai, tapi apa? Amalannya, ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jangan, wah ini orang gak punya, jangan, tetap pegang dengan secara maksimal ajaran ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita empat nih, udah miskin nggak sembahyang, udah miskin nggak puasa Ramadan. Empat nih, Allah kesian banget. Lo udah jatuh ketiban bukan tangga, ketiban tukangnya. Atau masih ketiban tukangnya. Kan udah empat banget tuh, Allah kesian. Kalau kaya belagu masih berarti senang di dunia. Ini udah kaya, udah susah, udah miskin belagu. Rambutnya di pilok-pilok. Antingnya, kaki-antingnya, udah susah belagu. Bapak lo naikkan bapak lo susah, bapak lo, emak lo susah, lo belagu. Orang kaya lagunya. Tantang, bawa handphone ya, kita kayak begitu. Jadi kita demikiannya kata Allah Subhanahu wa taala,
Jadi antara daripada ahli kitab itu ada yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Apalagi wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang munkar. Sama dengan kita itu. Di antara ahli kitab yang demikian, amar ma'ruf nahi munkar. Wa yusari'una bil khairat, dan mereka menyegerakan diri untuk berbuat baik dan kebaikan. Sama dengan kita. Makanya Allah bilang tadi dari awal laisu sawa. Mereka berbeda, tidak sama dengan ahli kitab yang sebelumnya. Allah hinakan mereka. Mereka adalah ahli kitab yang ibadah tekun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Allah terakhir pada ayat ini, wa ulaika minas shalihin. Mereka lah termasuk daripada orang-orang saleh. Ini orang saleh tinggi tingkatannya nih. Kalau dibilang orang saleh, pertama syaratnya al-qa'im bi huquqillah. Orang yang kerjain hak-hak Allah. Apa hak Allah? Salat yang fardu, puasa yang fardu. Kalau zakat, zakat yang fardu. Kalau kewajiban haji, haji yang fardu. Ini kewajiban Allah. Ini kewajiban kita. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa huquqi ibadillah. Hak-hak hamba Allah. Enggak zalim kepada hamba Allah yang lainnya. Nggak berlaku aniaya, tidak mengambil yang bukan hak dia dari orang lain. Demikian, itu namanya hak hamba Allah. Jadi orang mencapai kalimat soleh sangat susah. Seorang mukmin, seorang mukminah mencapai kalimat as-salihin atau as-salihat sangat susah. Kita kan lagi upaya. Kita bukan orang saleh, tapi kita berupaya menjadi orang baik. Ngikutin kerjaan orang-orang baik sebelum kita sesuai dengan kerjaan Rasulullah SAW. Sedikit demi sedikit kita ikutin, kerjain qabliyah, kerjain ba'diyah, baca Quran, sembahyang sunnah duha, sunnah witir, kan begitu. Qiyamul lail kita kerjain dikit-dikit. Kita bukan orang saleh, tapi kita berupaya jadi orang baik, mengikuti kerjaan orang-orang baik dengan ajaran Rasulullah SAW. Karena orang mencapai kalimat as-salihin ini sangat berat. Kalau as-salihin sangat berat. Udah jarang, susah kita buat as-salihin sekarang. Yang benar-benar susah, jarang. Itu bukan orang saleh. Anda kayaknya sama. Cuma kita orang-orang baik yang berupaya mengikuti kerjaan orang-orang baik sesuai dengan ajaran syariat Rasulullah SAW. Dan nanti orang dikumpulin semua nanti orang dikumpulin. Ada orang yang cinta terhadap orang-orang saleh, baru masuk dalam di situ. Ada orang yang cinta kepada orang-orang yang bukan orang saleh, gabung. Yuk, sabul maru ala man habba. Ente cinta dengan siapa dari dunia? Oh, cinta dengan artis. Cinta dengan siapa itu? Artis Korea. Jongkok kali. Jongkok ya. Cinta mereka begitu. Nanti Allah kumpul dengan mereka semua. Pada waktu di mahsyar, al-mar'u man habba. Nah, kita upayakan jadi kita ada di kelompok orang-orang apa? Orang-orang saleh. Kita bukan orang saleh sekali lagi. Anda kita sama dengan orang saleh, tapi kita adalah orang-orang yang berusaha menjadi orang baik. Ikutin kerjaan orang-orang baik sesuai dengan ajaran syariatnya Rasulullah SAW. Jadi mereka di antara ahli kitab ada yang mereka Allah katakan wa ulaika minas salihin. Tadi itu contohnya Sayyidina Imam Abdullah bin Salam dengan sahabat-sahabat beliau. Mereka lah yang Allah katakan wa ulaika minas salihin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa antarji ya Rasulullah salam